Yes, selamat malam semuanya. Jadi kita mulai aja ya asistensinya. Oke, oke. Jadi kita mulai aja asistensi tugas besar 2 Unstrict ya. Nah, terkait gambaran umum, ini mulai dari tujuan, output, referensi, dan aplikasi yang digunakan. Ini kurang lebih sama dengan tugas besar yang pertama. Bedanya adalah objek yang dianalisis berupa struktur balok dan portal 2 dimensi untuk tugas besar 2 ini. Kemudian terkait format laporan, terkait isi dan format penulisannya juga sama dengan tugas besar yang pertama. Jadi untuk laporannya bisa dibuat terpisah saja dari tugas besar yang pertama. Jadi di tugas besar kedua ini bikin laporan yang baru dengan struktur isi dan format penulisan yang sama. Gitu. Untuk pembagian PIC-nya juga masih sama. Untuk timeline-nya eh, diberi waktu hingga tanggal 1 Juni. Deadline di 1 Juni 2359 ya. Nah, di tugas besar yang kali ini itu ada 4 soal terdiri atas 2 soal BIM dan 2 soal portal. Terkait soal yang pertama ini terkait BIM, dia memiliki cross-seksional yang berbeda antara bentang 6 meter pertama dengan bentang selanjutnya. Kemudian untuk soal yang kedua, ini juga masih BIM, tetapi dia punya cross-seksional yang sama dengan nilai EI yang juga konstan, tapi dengan pembebanan yang lebih kompleks dari soal pertama. Selanjutnya ini portal. Ini portalnya masih cukup sederhana. Kemudian soal keempat juga portal, tetapi ini 2 tingkat gitu, tapi masih 2 dimensi. Selanjutnya input. Jadi data input ini merupakan data yang bakal dimasukkan dalam format TXT yang akan dibaca oleh programnya. Gitu. Oh iya, untuk eh, coding yang kita lakukan di sini, kita akan bikin coding untuk struktur berupa portal saja. Nah, nanti untuk soal BIM ini bisa memakai coding yang sama dengan coding portal. Kenapa? Karena eh, di coding portal ini codingnya itu lebih kompleks daripada yang BIM. Jadi BIM itu codingnya penyederhanaan dari yang portal gitu. Di portal ini kan ini meliputi gaya aksial, kemudian ada gaya geser, lentur, baik terpusat maupun merata. Jadi ada join load data, ada member load data, semua ada di portal ini. Jadi untuk BIM yang mana strukturnya lebih sederhana bisa pakai codingan yang sama gitu. Oke, di sini kita ambil contoh struktur portal ya. Portal dengan pembebanan merata pada benang kiri dan pembebanan terpusat di eh, bentang kanan. Kemudian di sebelah kiri sini juga ada join load data sebesar 75. Oke. Nah, terkait data inputnya sendiri akan dibagi ke dalam 7 bagian. Terkait join data, support data, material property data, kemudian cross-sectional property data, member data, join load data, dan member load data. Nah, ketika menuliskan setiap bagian dari data input ini, jangan lupa untuk tuliskan jumlahnya. Misal, di sini kan ada 5 join. Kita tulis jumlahnya. Di pertama, 5. Gitu. Nah, kemudian kita bahas satu persatu. Terkait join data ini, bisa dilihat di poin C. Ini terkait join koordinat matriks. Ini akan dituliskan terkait X dan Y koordinat. Nah, untuk koordinatnya bagaimana? Ini sebenarnya dibebaskan kepada kalian. Eh, mau ngambil titik acuan 0,0-nya di mana? Yang penting konsisten gitu. Nah, tapi paling enak emang kita taruh di eh, kiri bawah. Jadi 0,0 itu di kiri bawah.
Nah, sebagai tipsnya aja, jadi kayak sebelum ngerjain soal kita tetaplah tulisin dulu secara manual gimana not numberingnya gitu. Seperti yang tertera di gambar bagian B ini, analytic model. Jadi ditulis not numberingnya gimana, kemudian nomor-nomor dari membernya gimana, dan arah-arah dari eh, portalnya ini gimana dari setiap membernya gitu. Itu terkait join data. Nah, terkait support data, ini juga kita tuliskan di bagian sini. Jadi ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama itu terkait join number-nya. Jadi dari bagian pertama join data, ini si support datanya ini supportnya itu ada di join yang nomor berapa gitu. Kemudian untuk 3 data berikutnya ini berupa restrain di arah X, Y, dan rotasional atau momennya gitu. Jadi misalnya ada tahanan atau restrain, kita tinjau di bagian jepit ya, bagian jepit join nomor 1. Untuk arah X, Y, dan momen ini kan ada restrainnya semua. Maka ditulis 1, 1, 1 gitu. Tetapi untuk yang join nomor 5, ini kan ada tahanannya di arah X, Y saja, tanpa ada tahanan momen. Nah, maka ditulis 1, 1, 0 gitu. Itu terkait support data. Selanjutnya terkait material properti data. Material properti data ini tergantung dari soalnya. Misal konstan untuk nilai EI-nya, berarti ini 1 aja. Tapi kalau di soal ini yang dicontohkan, ini kan antara kolom dan girder ini ada 2 material ya, yang dengan nilai E yang berbeda. Nah, maka di sini ditulis 2 gitu. Nah, bawahnya ini terkait nilai E-nya. Terkait nilai E-nya. Oke, selanjutnya ini terkait cross-sectional property data. Ini terkait eh, bisa dilihat di sini ya. Ini yang pertama itu areanya, berarti nilai A-nya. Kemudian yang kedua ini terkait nilai I-nya. Jadi kalau misalnya nilai A dan I-nya ini berbeda gitu, kita tuliskan saja setiap variasinya di sini. Oke, dan untuk urutan penulisan terkait material properti data dan cross-sectional property data ini bakalan penting untuk kita tuliskan data terkait member data. Terkait poin selanjutnya ya, member data matrix. Di sini kita mendefinisikan masing-masing member. Nah, ini terkait titik awal dan titik akhir dari join untuk 2 pertama ini. Selanjutnya terkait material yang digunakan, ini diambil dari material property data. Kemudian terkait cross-section type-nya ini dari data cross-sectional yang udah dimasukkan sebelumnya. Makanya kenapa itu urutan sangat perlu diperhatikan, karena di sini nomor-nomornya ini mewakili terkait material dan cross-section. Nah, terkait join mulai dan join akhir ini tergantung bagaimana kita mendefinisikan arah dari setiap member kita. Makanya kita ada baiknya kita gambar manual terlebih dahulu gitu, supaya kita nggak bingung waktu masukin input data untuk format txt-nya gitu. Kita gambar sederhana aja kayak gini. Oke. Selanjutnya terkait join load data. Join load data ini kurang lebih sama kayak beban yang kita input pada tugas besar yang pertama gitu. Terkait join load data ini, pada contoh ini cuma ada 1. Di sini di bentang kiri ya, 75 ini, 75K ini. Nah, bagaimana kita nentuin itu join load data atau member load data, itu tergantung bagaimana kita mendefinisikan node-nya ada di titik mana aja. Kalau di sini kan kita cuma nentuin ada 5 node nih. Berdasarkan join data yang kita masukin ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena cuma 5 ini,
maka yang dikategorikan sebagai join load data ini hanya yang 75 ini. Gitu. Nah, terkait join data ini yang pertama ini terkait join number, di mana si join load ini bekerja. Gitu. Kemudian untuk data kedua, ketiga, dan keempat ini mewakili gaya yang bekerja di arah X, Y, dan momen. Untuk arah X, ini positif apabila arahnya ke kanan. Kemudian untuk arah Y, ini positif apabila arahnya ke atas. Dan untuk momen, ini positif kalau berlawanan dengan arah jarum jam. Gitu. Untuk kasus ini ya. Jadi kalian tetap perhatiin juga si arah dari membernya gitu. Kalian arahnya harus yang enak lah istilahnya. Oke. Kemudian untuk member load data. Member load data ini untuk dua bagian pertama ini terkait member number. Ini sesuai dengan urutan yang udah kita masukin di member data. Kemudian yang kedua ini terkait load type number. Nah, load type number ini bisa kita lihat di sini, di slide selanjutnya ya. Jadi ada 6 jenis pembebanan. 6 jenis pembebanan yang mana yang perlu diperhatikan adalah apa jenis beban yang bekerja, apakah itu momen, apakah itu gaya geser, gaya aksial, apakah itu terpusat, apakah itu merata, kemudian eh, berapa nilai L1, berapa nilai L2. Gitu. Nah, untuk nilai L1 dan L2 ini sebagai catatan yang digunakan biasanya hanya nilai L1-nya, kecuali untuk beban-beban merata yang tidak full dari ujung member ke ujung member gitu. Baru dipakai nilai L2. Nah, seperti dicontohkan di sini, ini kan ada 4 data selanjutnya. Data yang pertama ini berarti ini data ketiga. Data ketiga ini terkait berapa besaran beban yang bekerja. Nah, untuk yang kedua ini hanya digunakan untuk beban merata yang berubah secara linear gitu. Ini termasuknya ke dalam tipe 4. Jadi data yang kedua itu sorry, data yang keempat itu cuma dipakai apabila tipe pembebanannya ini 4. Jadi kalian masukin berapa nilai W1, berapa nilai W2 gitu. Oke. Kemudian selanjutnya ini terkait L1 dan L2. Ini sebagai catatan untuk L2 ini hanya dipakai untuk tipe pembebanan 3, 4, atau 6. Di luar itu kita kasih nilai 0. Gitu. Nah, untuk yang ketiga juga, 3 dan 4 juga itu bekerja kalau misal dia itu nggak full dari ujung sampai ujung. Contohnya yang ini ya. Contohnya di baris pertama ini 0,25, 0 karena ini beban merata sebesar 0,25. Nah, kemudian L1 dan L2-nya karena L1-nya dimulai dari 0, L2-nya juga 0. Kenapa? Karena ini dari ujung sampai ujung. Gitu. Nah, kalian juga perlu memperhatikan arah dari setiap member yang udah kalian definisiin. Gitu. Oke, terkait data input, udah selesai, mungkin bisa dilanjut. Oke, langsung lanjut aja. Bentar ya. Nah, Oke, kita langsung lanjut dari flowchart yang untuk membuat input, untuk membuat codingan MATLAB-nya. Oke, pertama sebagian besar sebenarnya kalau untuk apa namanya
untuk buat codingannya itu atau flowchart itu hampir mirip dengan tugas besar pertama. Akan tetapi ada perbedaan, yaitu pertama dari segi dari matriks kekakuan, lalu dari segi apa namanya input dari data. Tadi kan ditunjukkan oleh Brian ya, Bos Brian itu untuk input dari join load sama member load datanya kan agak berbeda ya. Makanya nanti bakal ada berubah di dari flowchart-nya seperti itu. Lalu ada juga perubahan dari rumus fungsi matriks kekakuan sama sama yang terakhir itu dari perbedaannya itu adalah fungsi subprogram untuk menambahkan FM gitu. Nah, jadi nanti itu pertama kayak biasa itu kita untuk flowchart untuk membuat story join data, lalu ada support data ini sama mirip-mirip dengan tugas sebelumnya karena memang kan nggak ada beda ya untuk join apa namanya untuk join sama support datanya untuk peletakannya. Lalu untuk yang material property sama cross sectional property juga hampir mirip, cuma mungkin ada bedanya di I atau iya di I. Lalu untuk yang eh, kita lanjut untuk yang ke flowchart untuk reading member datanya juga kita sama mirip-mirip aja gitu ya. Ini masih mirip-mirip. Lalu nah mungkin sini ada beda di join load data hampir hampir sama aja kayak sebelumnya, tapi mungkin yang beda itu ada di member load datanya karena sini kan ada momen, jadi ada momen ya sekarang ya ada apa namanya ya bisa ada momen gitu ya, jadi bakal ada seperti berikut. Jadi kita bakalan hitung terdapat tiga section, yaitu ada MP ISA, ada ini ada bahkan tiga apa inputan lah seperti itu ya. Oke, mungkin lalu lanjut untuk yang NDOF juga hampir mirip-mirip aja sama yang kayak sebelumnya. Nah, mungkin yang beda itu nanti kita bakalan beda di matriks kekakuan juga hampir mirip-mirip aja gitu ya perhitungannya. Mungkin kita langsung bahas yang bedanya itu di sini, di fungsi subprogramnya. Di fungsi subprogramnya itu jangan lupa itu ada beda di nilai dari matriks kekakuannya, yang mana itu kita melihat menggunakan matriks kekakuan yang ada momennya yang pakai portal, bukan yang trust lagi ya. Karena situ sudah ada momen yang bisa kita lihat sini, yaitu bisa seperti ini ya. Nah, kalau mempermudah itu kita bisa buat dulu apa namanya fungsi Z agar lebih gampang. Z itu kalau nggak salah L kuadrat per 12 seperti itu. L pangkat 3 per 12 gitu. Nanti bakalan dikalikan 6BL kali Z gitu. EIL pangkat 3 per 12 gitu. Pokoknya itu berhubungan dengan fungsi atau rumus dari matriks kekakuan global untuk portal. Yang kayak kita buat itu 6 kali 6 ya. Seperti itu, 6 kali 6. Lalu untuk transposnya juga berbeda. Jangan lupa, ini bakalan berbeda karena kan kalau kemarin tuh trans itu cuma 4 kali 4 ya. Kalau sekarang itu sudah 6 kali 6 gitu. Ini bisa dibuat untuk mempersingkat pembuatan subprogram itu, kita bisa buat untuk nilainya itu seperti ini ya. Jadi T transpos 11 itu sama dengan transpos 21 gitu. Bisa kita buat seperti ini. Seperti itu. Karena kan kalau kita lihat nilainya kan itu kalau nggak salah cos, kalau 11 itu cos, 12 itu eh, 12 itu min sin ya. 121 itu sin, 31 itu cos gitu. Jadi kayaknya ikutin aja. Kalau agak nggak paham dari cara ini buat nilainya itu bisa kalian lihat fungsi atau rumus dari matriks kekakuan dari portal gitu ya. Oke, lanjut. Lalu hal yang berbeda juga itu dari eh, ini dia untuk nentuin nilai FM-nya. Nah, kalau kita lihat tadi kan itu ada 6 tipe ya FM. Nah, jadi bakalan di define sebanyak ada 6 jenis sebagai berikut. Yang mana nanti itu bakalan berupa hasil outputnya adalah QF sebagai berikut. Dan ini merupakan untuk globalnya, untuk lokalnya, yang mana nanti bakalan diubah ke global gitu. Sisanya tuh yang lainnya harusnya sama aja, prinsipnya sama aja. Paling nanti tambahin ada 3 variabel, yaitu gaya X, gaya Y, sama momen seperti itu. Oh ya, dan juga ini yang terakhir itu jangan lupa untuk definisi dari P-nya. Karena kan kalau dulu kemarin itu kan P sama dengan F ya. Jadi kayak P sama dengan SD.
Nah, sekarang itu tidak, kan sekarang itu jadi P min PF gitu ya. Jangan lupa, karena itu bakalan PF itu kan kalau kita ingat kan itu PF itu adalah momen dari FM-nya seperti itu. Itu dia. Bukan momen, ya, bukan momen doang sih, tapi ada yang kayak gaya geser, gaya aksial gitu juga ya berpengaruh untuk PF seperti itu. Oke, sisanya sama aja. Ini transpose, ini untuk displacement global dan lokal. Ini untuk force lokal dan global, dan ini untuk peletakan. Begitu, harusnya ini sama aja, tapi jangan lupa kalau ada terdapat perbedaan, itu pertama dari ini, dari fungsinya, dari rumusnya. Rumusnya ini beda, bukan trust lagi kita gunakan, tapi portal. Lalu jangan lupa juga untuk ini, fungsi matriks transposnya juga berbeda. Lalu eh, untuk QF-nya juga berbeda, karena kita punya ini FM ya. Sama kita bakalan untuk P-nya juga berbeda. Jadi sekarang P kurang FF sama dengan SD ya. Nanti bakal berubah di sini. Eh, PPF di sini harusnya di sini berbeda ya. Seperti itu. Oke, mungkin bisa lanjut deh Bos Raffi. Soalnya Bos Raffi bakalan jelasin output inputnya. Oke, gue insert dulu. Oke, tadi udah jelasin sama Bos Pangeran juga terkait flowchart, sama di awal tadi Bos Brian ya terkait dengan tubes buat yang kedua ini. Nah di sini mungkin gue contohin dikit aja terkait sama input datanya dari flowchart ke MATLAB-nya gitu. Nah di awal mungkin tadi terkait storing join data ya, dari gimana MATLAB ngebaca parameter-parameter dari notepad kalian tuh kurang lebih sama lah sama kayak Trust, jadi kalian bisa kopas langsung. Mungkin yang sedikit agak beda ya di sini mungkin ya di NCJD di sini, jangan lupa kalau kemarin itu Trust itu dua, yaitu cuma ada aksial di arah X sama Y, sekarang ada tambahan lah momen kan gitu, jadi restraint jadinya tiga gitu di sini untuk portal. Dan tadi ingat lagi buat BIM tuh sama kayak portal, jadi kalian cukup buat satu codingan buat portal, balok pun bisa ngebaca lah, karena ya balik lagi balok kan aslinya penyederhanaan dari portal aja ya. Dia cuma menahan geser sama momen aja lah, aksial diabaikan kan gitu. Jadi kurang lebih buat nomor satu sama 2 ini sama, jadi kalian bisa langsung kopas dari yang trust ya gitu. Terus buat nomor 3 juga sama, di sini mantra property data sama juga nggak ada yang beda. Yang ini juga sama cross functional property, mungkin yang tadi beda cuma di NGCT aja terkait dengan restraint yang ada lah gitu. Di sini mungkin contoh dari semua eh, data-data yang udah kalian masukin ke Notepad. Nah ini kalau kalian mau lihatin lah gimana sih di MATLAB-nya, nah ini kan bisa print lah, ini sama kayak di Trust juga ya. Nggak kalian lihat kurang lebih bener nggak penanda kalian yang udah kalian misalkan beli coret-coret tuh udah oke atau belum. Jual nomor satu itu ternyata coordinate X-nya sekian gitu-gitu, nilai modulusnya gitu-gitu. Jangan lupa eh, berkaca dari Trust, kayaknya beberapa ada yang salah juga terkait sama satuan. Jadi ketika kalian masukin parameter di Notepad tuh semua parameternya juga harus sama ya. Jadi dalam misalkan kilonewton ya kilonewton semua, meter juga meter semua. Mungkin saran dari aku bisa dalam satuan SI sih, jadi kayak kilonewton, meter lah. Gitu. Jangan milimeter ataupun uh, Newton lah gitu. Jadi tinggal di convert aja lah. Terus ini juga agak beda ya DOF-nya, yang awalnya di Trust itu ada dua, sekarang ada tiga. Paling beda di bagian sini aja terkait dengan banyaknya reaksi uh, yang ada dari DOF kalian. Yang awalnya tadi dua kan jadi tiga kan gitu. Tapi kurang lebih sama. Buat DOF itu dicari dari total restraint-nya dikali number of join dikurangi uh, number dari perletakannya lah gitu. Sama terkait rumusnya. Beda di definisi dari looping-nya aja di sini. For sama if-nya. Terus buat subroutinnya atau eh, cabangnya lah ya dari program utama kalian, ya tadi udah jelasin juga
berbeda dikit di keakuannya kan pasti, karena kalian pakai untuk portal kan 6 kali 6 ya berarti. Nah, sedangkan trust kan 4 kali 4. Jadi agak beda di pendefinisian dari MSTIF G-nya yang di sini. Kurang lebih khususnya di sini juga sih terkait sama tadi NCC itu kan tadi restraint-nya. Jadi total restraint kan tadi 3 kali 2 6. Jadi dia bakal ngeloop sampai 6 kali kan gitu. Dalam satu member dia bakal ada 6 dove kan kayak gitu. Tapi buat definisinya sama, ABL ini sama semua. Jadi kalau misalnya langsung kopas, tinggal tambah yang bagian bawah ini. Yang mana sebelumnya sih harusnya NCJT-nya itu 2 ya, dikali 2 juga kan. Yang mana tadi kan NCJT-nya 2, sekarang jadi 3 gitu. Juga harusnya bisa kalian kopas sama lah sama kayak terus harusnya. Terus yang ini buat yang displacement global ini juga sama. Baik lagi bedanya cuma di NCJT aja. Jadi kalian define NCJT-nya jangan sampai salah. Sekarang itu 3, yang awalnya itu 2 gitu. Tapi buat codingannya sama karena di sini panennya cuma mau ngedefine buat tahu displacement global dari struktur kalian lah gitu. Dari tiap membernya displacement globalnya kayak berapa lah, kayak gimana gitu. Nah, terus ini sama juga, ini terkait sama gaya dalam. Di sini lokal sama global. Sama juga kalau kalian mau cek flowchart itu sama. Yang ngebedain tuh di sini sama lagi NCJT-nya aja. NCJT-nya atau restraint-nya sekarang A3 gitu ya. Tapi sama juga tinggal pakai looping lah buat gaya dalam untuk semua member kalian kan. Dan untuk satu member kan ada 2 kali restraint kan, atau total 6 dove kan di sini. Sama juga buat yang gaya dalam lokal lah. Cuma bedanya di sini mungkin awalnya kita pakai F kayak biasa ya. Kalau di pengerjaan itu F, sekarang jadi key aja buat lambangnya gitu. Dan jangan lupa kalau F itu kan di sini, kalau kalian ingat kita bisa cari dari gaya dalam lokal dikali sama transpose-nya kan. Kalau di sini kita bisa kali sama displacement lokalnya lah U kan gitu. Gaya dalam lokal ditambah eh, perubahannya lah displacement lokalnya kan, gitu. Terus ini buat dapat yang terakhir reaksi peretakan. Cara flowchart juga sama, bedanya di sini di NCJT-nya juga sekarang listennya kan jadi 3 ya. Tapi kurang lebih sama bahwa kita mau iterasi ngelooping buat semua restraint yang ada yang udah kalian define di notepad kalian tadi gitu. Kalian bisa langsung pakai lah di sini. Oke, mungkin codingannya itu aja. Terus tadi udah sebutin juga deadline itu 1 Juni. Kurang lebih ini tuh biar kalian UAS juga tenang 1 minggu sebelum UAS gitu. Buat yang dikumpulin apa aja itu MATLAB, data input sama laporan gitu. Terus semua di zip dan kasih nama kayak gini gitu. Oke, mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan dulu terkait dengan asistensi tugas malam ini. Ditunggu sampai uh, 35 kali ya, 1 menit. Kalau nggak ada, kita tutup aja. Oke, kayaknya aman ya. Udah 35 juga. Mungkin sekian aja buat asistensi buat malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, kayak biasa bisa ke PIC masing-masing. Semangat buat ngerjain tugasnya. Masih guys, bisa live ya. Terima kasih, Bos.